Halo In People, kamu menyaksikan In Today's Highlights bersama saya, Astrini Putri. Di informasi pertama, pemerintah pastikan hasil uji halal vaksin Sinovac telah diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, usai 1,2 juta dosis tiba, kedepannya akan datang jutaan dosis vaksin dalam bentuk jadi dan curah ke tanah air. Kita juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021. Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah. Sebelumnya, Minggu 6 Desember lalu, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Cina telah tiba di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah juga sebut kajian alias uji kehalalan vaksin telah selesai dan hasilnya diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia. Hal ini diperuntukkan untuk pembuatan fatwa dan sertifikasi halal. Di informasi lain, KPK dalami pasal ancaman hukuman mati dalam kasus korupsi penanganan bansos COVID-19. Hal ini terkait dengan penangkapan Menteri Sosial Juliari Batubara akhir pekan lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami pasal ancaman hukuman mati yang bisa jadi diberlakukan dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Kasus ini turut menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara dan sejumlah tersangka lainnya yang kini tengah diamankan. Kita dalami tentang proses pengadaannya. Tetapi perlu diingat bahwa yang kita sampaikan hari ini adalah salah satu klaster dari tindak pidana korupsi, yaitu penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. Selanjutnya, KPK menahan Mensos Juliari Batubara selama 20 hari di Rutan Podam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Meski sebelumnya ia akan jalani isolasi mandiri di Rutan Negara Cabang KPK Kuningan, Jakarta. Akhir pekan lalu, KPK tetapkan Juliari Peter Batubara sebagai tersangka kasus suap bansos corona. Karena hal ini, Presiden lantas menunjuk Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai pejabat sementara atau PJS Mensos. Selanjutnya, pemilihan kepala daerah tahun 2020 berlangsung di tengah pandemi. Protokol kesehatan pun menjadi salah satu syarat mutlak yang wajib dipatuhi. Sekitar 270 wilayah di tanah air menggelar pemilihan kepala daerah serentak, tepat pada tanggal 9 Desember 2020. Di sekitar ibu kota misalnya, pilkada berlangsung di Tangerang Selatan dan diikuti 3 pasangan calon. Karena dilaksanakan di tengah pandemi, protokol kesehatan pun menjadi syarat mutlak. Pelaksanaan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan hingga menjaga jarak wajib dipatuhi baik oleh petugas maupun warga yang menggunakan hak pilih. Sementara itu untuk mengapresiasi warga yang menggunakan hak pilihnya, sejumlah merchant dari makanan hingga wisata menawarkan ragam diskon. Warga bisa dapatkan harga spesial usai lakukan pencoblosan. Informasi berikutnya dari luar negeri. Inggris telah suntikan vaksin Pfizer-BioNTech kepada warganya. Rencananya, Ratu Elizabeth II juga akan diberikan vaksinasi mengingat sang kepala negara telah lanjut usia. Margaret Keenan, seorang perempuan berusia 90 tahun, menjadi orang pertama yang disuntikan vaksin Pfizer-BioNTech. Keenan sebut ini merupakan hadiah ulang tahun awal, mengingat minggu depan ia akan berusia 91 tahun. Kemudian, Kepala Negara Inggris yakni Ratu Elizabeth II yang kini berusia 94 tahun dan suaminya Pangeran Philip dalam beberapa minggu ke depan akan disuntikan vaksin karena usia mereka telah masuk sasaran prioritas. Pemerintah Inggris juga telah menentukan kriteria penerima vaksin berdasarkan usia dan kerentanan. Di minggu ini, ada 800.000 dosis vaksin Pfizer-BioNTech akan diberikan. Dan ditargetkan 4 juta vaksin diterima warga Inggris hingga akhir bulan. Beralih ke dunia olahraga. Dalam ajang Liga Champions Eropa, RB Leipzig kalahkan Manchester United 3-2. Hasil ini pun memupus harapan Setan Merah untuk melaju ke babak berikutnya.
Dalam laga penentuan grup H, MU dijamu tim asal Jerman RB Leipzig. Sebenarnya pasukan Manchester Merah hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions. Namun, Manchester United malah menelan pil pahit. Hasil akhir skor 3-2 untuk kemenangan tim tuan rumah. Dengan kekalahan ini, MU harus rela turun kasta ke Liga Eropa. Sementara Leipzig lolos ke babak berikutnya. Melangkah ke informasi dunia hiburan, Bangtan Boys alias BTS borong penghargaan di Mnet Asian Music Awards alias MAMA. Di ajang ini juga, 3 musisi Indonesia meraih apresiasi. 2020 MAMA 베스트 댄스 퍼포먼스 메일 그룹 축하드립니다. 방탄소년단 다이너마이트 축하드립니다. Bangtan Boys alias BTS memboyong banyak penghargaan di ajang Mnet Asian Music Awards tahun ini. Raihan tersebut meliputi Best Male Group, Best Dance Performance Male Group, hingga Best Music Video. Selain itu, 4 daesang juga didapatkan oleh 7 cowok di bawah naungan Big Hit Entertainment ini. Wow, debak! Nah, dalam ajang MAMA, penghargaan juga diberikan kepada musisi Asia lainnya, tak terkecuali dari Indonesia. Seperti Yovie Widianto yang mendapatkan piala untuk Best Composer of the Year, lalu ada Rizky Febian dan Tiara Andini untuk kategori Best Artist. Masih dari dunia musik, kabar duka datang dari ajang Indonesian Idol. Kontestan bernama Melissa Sidabutar meninggal dunia. Kabar mengejutkan ini diumumkan lewat akun Instagram resmi Indonesian Idol. Kontestan bernama Melissa Sidabutar yang tengah berjuang di babak eliminasi ajang tersebut menghembuskan nafas terakhir Selasa 8 Desember kemarin. Melissa meninggal akibat pembengkakan jantung. Kepergian gadis berusia 19 tahun ini mengejutkan banyak pihak, tak terkecuali para juri seperti penyanyi Rosa hingga Judika. Mendiang Melissa mengikuti ajang Indonesian Idol terbaru bersama kembarannya Melita. Namun Melissa lebih beruntung dengan lolos ke babak berikutnya. Selanjutnya, film perempuan Tanah Jahanam boyong 6 piala citra di ajang Festival Film Indonesia 2020. Tapi sayang banget nih, informasi ini jadi penutup jumpa kita di In Today's Highlights kali ini. Saya Astrini Putri, In Today, In People's Way. Bye-bye. In People, film perempuan Tanah Jahanam berhasil menjadi film yang paling banyak meraih penghargaan di Festival Film Indonesia 2020. Penghargaan tersebut meliputi 6 kategori. Di antaranya, film cerita panjang terbaik, pemeran pendukung wanita terbaik untuk Christine Hakim, hingga sutradara terbaik bagi Joko Anwar. Perempuan Tanah Jahanam sendiri merupakan film karya Joko Anwar yang dirilis tahun 2019 lalu. Film ini masuk seleksi Academy Awards ke-93 tahun 2021 dan menjadi film horor yang mewakili Indonesia di ajang Piala Oscar.